Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video perkuliahan Fisika Dasar dan Praktikum. Di video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya ketidakpastian pengukuran. Di video yang sebelumnya atau di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas yang namanya besaran dan satuan dan juga sudah dibahas mengenai apa yang namanya pengukuran. Salah satu pengukuran yang cukup umum gitu ya dilakukan itu adalah pengukuran panjang. Biasanya kita kalau mengukur panjang kebanyakan menggunakan meteran ya atau mistar. Nah, mistar ini atau meteran ini dia memiliki skala terkecil 1 mm. Nah, tapi kalau kita disuruh untuk mengukur yang lebih kecil daripada yang bisa diukur oleh mistar ya, kita misalkan nih diameter dari pipa gitu. Akan sulit untuk menggunakan mistar karena bentuknya dan juga karena ketelitiannya. Nah, alat ukur panjang yang lebih teliti itu adalah jangka sorong. Jangka sorong itu bisa mengukur hingga ketelitian 0,1 mm ya. Nah, bahkan yang terbaru dia itu bisa mengukur hingga ketelitian 0,02 mm. Nah, ini adalah cara untuk membaca jangka sorong ya. Yang pertama yang kamu lihat itu adalah angka nolnya ada di mana. Angka nolnya ada di sini nih. Nah, kemudian dilihat angka yang terdekat dengan angka nol yang sebelumnya ya. Berarti kan yang ini nih. Nah, dilihat yang ini. Nah, yang ini berarti kita memiliki skala utama. Jadi jangka sorong itu ada skala utama dan juga ada skala nonius ya. Berarti pada skala utama kita mendapatkan nilai 2,1. Nah, kemudian untuk skala nonius kita lihat dulu yang mana ada garis di skala utama dengan di skala nonius yang tepat bertemu pada sebuah garis lurus gitu ya. Pada sebuah garis gitu. Kalau di gambar ini terlihat di sini nih. Di sini dia eh, te- apa, terhubung dalam sebuah garis lurus di sini nih. Maka kemudian yang kita lihat bukan atasnya ya, yang kita lihat itu bawahnya. Bawahnya kalau ini adalah 0, sedangkan ini adalah 1, 2, 3. Kemudian kita ingat lagi tadi bahwa yang namanya micrometer scope, jangka sorong. Jangka sorong itu memiliki ketelitian hingga 0,1 mm. Atau kalau dibikin dalam senti, karena ini dalam ukuran senti ya, biasanya di jangka sorongnya nanti ada tulisannya dalam ukuran senti atau milimeter. Karena ini dalam ukuran senti, berarti dia adalah sekitar 0, atau bukan sekitar, adalah skala terkecilnya atau skala noniusnya adalah dalam ukuran 0,01 cm. Jadi karena ini adalah 3, berarti jadinya adalah 0,03. Nah, sehingga hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah 2,13 cm. Gitu ya. Ini adalah cara untuk membaca jangka sorong. Jadi yang pertama dilihat dulu angka nolnya ada di mana, kemudian angka skala utamanya itu yang terdekat sebelum nol ya. Berarti yang ini nih. Karena ini adalah 2 dan ini ukurannya senti, berarti ini di sini adalah 2,1. Jadi kamu tulis di sini 2,1. Kemudian lihat skala nonius. Cara lihat skala nonius adalah cari mana garis yang sejajar dengan atasnya nih, atau segaris kerja dengan atas, atau segaris ya dengan atasnya. Berarti kan yang ini. Karena ukuran dari jangka sorong itu adalah skala terkecilnya 0,01 cm, maka dikali 0,01 nih. 1, 2, 3. Berarti kali 0,01 jadinya adalah 0,03. Sehingga hasil pembacaannya adalah 2,13. Nah, itu pada jangka sorong. Kalau kita disuruh untuk mengukur panjang sesuatu yang lebih kecil lagi, contohnya adalah tebal kertas atau tebal seng gitu. Itu akan sulit menggunakan mistar atau jangka sorong. Kita membutuhkan alat yang lebih presisi lagi atau yang lebih bukan presisi ya, alat yang lebih teliti lagi gitu. Ya lebih presisi ya, lebih teliti lagi yaitu adalah micrometer scope. Nah,
Mikrometer skrup itu bisa mengukur hingga ketelitian 0,01 mm. Kalau tadi kan 0,01 cm. Kalau mistar kan 0,1 cm gitu. Jadi 10 kali lebih kecil, 10 kali lebih kecil gitu ketelitiannya itu. Artinya ketelitian yang lebih kecil itu artinya dia lebih baik ya dalam mengukurnya gitu. Nah, hasil yang pengukuran yang lebih teliti itu menggunakan mikrometer skrup. Namun jangkauan panjang pengukurannya itu terbatas sih. Beberapa mikrometer skrup itu hanya bisa mengukur hingga panjangnya ya maksimal 1 inci lah. Karena ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tipis ya, seperti tebal kertas tadi sudah dikatakan, tebal seng atau dan lain-lain gitu ya. Jadi ini jangkauannya teliti tapi jangkauannya kecil gitu. Ini adalah namanya mikrometer skrup. Jadi nanti ini sorry. Jadi ini nanti bagian sini diputar hingga ini menjapit dari benda yang akan diukur. Nah, cara membaca mikrometer skrup yang pertama adalah di sini skala utamanya ya. Di sini adalah skala Noniusnya. Nah, di skala utama kamu lihat di gambar ini ya. Kamu lihat ini batas ini adanya di mana ya? Batas ini adanya di 5, tapi di bawahnya itu ada lebihnya satu strip. Jadi kita tulis skala utamanya adalah 5,5 ya. Jadi kalau pada mikrometer skrup ukurannya itu adalah 0 atau 0,5, 1 atau 1,5, 2 atau 2,5 dan seterusnya. Jadi nggak ada 0,1, 0,2, 0,3 di skala utama ya. Di skala utama itu hanya ada 0,5 ya. 5 atau 5,5 gitu. Taunya dari mana ini? Dilihat di sini. Ini ada lebihnya nih. Ada lebihnya satu strip. Berarti ini 5, tapi ada lebihnya satu strip berarti 5,5. Ya, itu adalah skala utamanya. Jadi, skala utamanya kamu tulis 5,5. Kemudian, skala Noniusnya lihat yang sejajar dengan garis tadi. Garis tengah. Nah, garis tengah ini. Lihat yang sejajar. Yang sejajar, lihat yang sejajar di sini. Nah, karena ini adalah 25, 26, 27, 28. Jadi yang sejajar ini adalah pada angka 28. Diingat-ingat lagi tadi mikrometer skrup itu skala terkecilnya berapa? Skala terkecilnya adalah 0,01 mm. Jadi dikalikan dengan 28, jadinya eh, skala terkecilnya itu adalah 0,01 kali 28 yaitu 0,28. Sehingga kita mendapatkan hasil pengukurannya adalah 5,78 mm ya. Ukurannya adalah dalam milimeter. Nah, itu adalah cara untuk mendapatkan hasil pengukuran baik jangka sorong ataupun mikrometer skrup. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai ketidakpastian ya. Ini berarti setelah pengukuran kita melakukan pengolahan data, eh, kita akan membahas mengenai ketidakpastian. Nah, yang namanya pengukuran itu pasti menghasilkan kesalahan ya. Jadi hal yang paling pasti dalam sebuah pengukuran adalah hasilnya tidak pasti gitu. Ya. Jadi pasti ada kesalahannya. Nah, ketika kita melaporkan hasil pengukuran pada orang ya. Nah, bagaimana tuh supaya si orang yang membaca hasil pengukuran kita itu mengetahui bahwa alat ukurnya sudah teliti atau ketelitian alat ukurnya berapa? Misalkan kamu dapat angka 150, tapi teliti nggak nih? Gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk kita mengkomunikasikan kepada orang yang membaca laporan pengukuran kita bahwa alat ukurnya itu sudah teliti atau belum? Nah, itu harus menggunakan kesalahan pengukuran. Jadi kesalahan pengukurannya juga harus dilaporkan. Jadi ingat ya, setiap pengukuran yang Anda lakukan ya, kalau tanpa menyertakan nilai ketidakpastian, maka pengukuran tersebut tidak ada artinya. Ya, sekali lagi ya, yang namanya pengukuran, kalau tidak menyertakan nilai ketidakpastian, maka hasil pengukuran itu tidak ada artinya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang yang membaca itu bakal tidak mengetahui tuh ketelitian alat ukurnya berapa. Kenapa begitu penting untuk mengetahui ketelitian alat ukur? Jadi, yang namanya hasil pengukuran itu tidak pasti. Nilainya ada dalam sebuah range tertentu. Ya. Misal kamu mengukur panjang sebuah benda gitu ya, dapatlah misalkan 150 cm.
apakah panjang benda itu benar-benar 150 cm? Jawabannya nggak pasti. Jadi X gitu ya, kita dapatkan X, misalkan 150 cm itu tidak pasti. Bisa jadi dia itu lebih dari 150 cm, bisa jadi dia itu kurang dari 150 cm. Nah, informasi lebih atau kurangnya itu dinyatakan dalam ketidakpastian. Ketidakpastiannya berapa atau kesalahan mutlaknya berapa. Nah, kalau misalkan ada data ketidakpastiannya 150 cm, ketidakpastiannya adalah 1. Artinya panjang yang sebenarnya dari benda yang kita ukur itu bisa jadi 151 atau kurang dari 150 yaitu 149. Jadi rentang hasil pengukuran kita itu dari 149 hingga 151. Nah, bagaimana kalau nggak ada ketidakpastiannya? Kalau nggak ada ketidakpastiannya, 150. Ketidakpastiannya berapa? 100. Ya kan bisa jadi nilai aslinya adalah 50 atau 250 gitu. Jadi, kalau tidak ada nilai ketidakpastiannya, kita tidak akan tahu ini range-nya berapa nih. Kalau tidak ada ketidakpastiannya, kita nggak tahu range-nya berapa sehingga hasil pengukuran ini ya diragukan atau ya memang tidak ada artinya karena kita tidak bisa mengetahui jangkauannya itu berapa sebenarnya gitu. Itu ya. Nah, jadi cara pelaporan data hasil pengukuran itu hasil pengukurannya berapa, kemudian plus minus dengan ketidakpastiannya atau kesalahan mutlaknya. Ya, kesalahan pada atau ya ketidakpastiannya begitu ya. Tidak harus kesalahan mutlak sih, karena nanti ada juga kesalahan hasil perhitungan ya. Nah, jika pengukuran hanya dilakukan satu kali, ya, maka ketidakpastiannya itu ditetapkan dari setengah dari skala terkecil. Contohnya kalau kita punya mistar nih. Mistar kan kalau kamu lihat skala terkecilnya adalah 1 mm. 1 mm. Maka eh, ketidakpastian atau kesalahan mutlak dari mistar tersebut itu adalah 0,05 mm karena setengah dari skala terkecilnya gitu ya. Misal kita ngukur sebuah benda dengan mistar. Misalkan katakanlah kita mau mengukur panjang pensil dengan menggunakan mistar. Kita peroleh angka misalkan panjang pensilnya 15 cm gitu ya, 15,5 cm atau dalam milimeter kita nyatakan itu adalah 155 milimeter ya. 155 meter. Maka kita melaporkan data hasil pengukurannya itu bukan hanya 155, tapi plus minus skala plus minus ketidakpastiannya berapa. Hasil pengukurannya 155, ketidakpastiannya 0,5. Jadi kita tulis hasil pengukurannya 155 plus minus 0,55 mm. Jadi si pensil itu aslinya bisa jadi 155,5 atau 154,5 gitu. Jadi ketika kita menyatakan ketidakpastian dalam laporan, maka si pembaca itu akan mengetahui range sebenarnya itu dari berapa ke berapa gitu ya. Diingat-ingat lagi ya, karena hasil pengukuran itu pasti tidak pasti. Itu yang namanya kesalahan mutlak ya. Kesalahan mutlak itu ada pada eh, ada pada alatnya ya, ada pada alat ukurnya. Tergantung pada alat ukurnya. Jadi setengah dari skala terkecil daripada alat ukur. Misalkan kalau kita menggunakan mistar atau benda alat pengukur panjang yang lain, tapi skala terkecilnya misalkan dia hanya 1 cm. Nah, berarti beda lagi tuh kesalahan mutlaknya. Ya, jadi dia tergantung pada alat ukur. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya itu tadi kesalahan mutlak. Sekarang kita bahas yang namanya kesalahan relatif. Nah, sekarang coba saya tanya ya. Kalau kesalahan pengukuran panjang sebesar 10 cm, itu kesalahan yang fatal atau tidak fatal? 10 cm ya, 10 cm aja. Kesalahan panjang sebesar 10 cm, itu fatal atau tidak fatal? Jawabannya adalah tergantung. Ya, kalau kita lagi mengukur panjang lapangan bola, salah 10 cm ya nggak apa-apa. Ya, nggak akan terlalu berpengaruh gitu. Tapi kalau kita ngukur tinggi badan, salah 10 cm itu kesalahan yang sangat besar. Ya, jadi yang namanya kesalahan
itu kadang walaupun jumlahnya sama, tapi tingkat kepentingannya berbeda gitu. Nah, hal ini menyebabkan ukuran yang satu dapat diterima dan yang lain itu ditolak. Jadi kesalahan 10 cm ketika ngukur panjang bola itu bisa diterima. Tapi kalau kesalahan 10 cm dalam mengukur tinggi badan itu nggak bisa diterima ya. Oleh karena itu, kita memilih alat ukur yang digunakan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kesalahan pengukuran yang dipengaruhi oleh tingkat kepentingan itu disebut dengan kesalahan relatif ya. Jadi kesalahan relatif itu adalah kesalahan pengukuran yang dipengaruhi oleh tingkat kepentingannya gitu dalam mengukur apa dulu nih gitu. Nah, kesalahan relatif itu adalah secara matematis didefinisikan sebagai rasio antara kesalahan mutlak atau delta X yang tadi ya, yang besarnya adalah setengah dari skala terkecil, dibagi dengan nilai yang diukurnya berapa gitu. Nah, ini bisa dinyatakan dalam persentase atau dalam dalam pembagian gitu atau fraksi gitu ya, fraksional. Misalkan 5/100 gitu, kayak gitu boleh. Jadi besarnya kesalahan relatif itu adalah kesalahan mutlak dibagi dengan nilai yang terukur. Contohnya tadi ketika kita ngukur panjang pensil, kita dapat nilainya 155, sedangkan kesalahan mutlaknya adalah 0,5. Jadi kita bisa hitung kesalahan relatifnya adalah kesalahan mutlaknya 0,5 dibagi dengan nilai terukurnya adalah 155. Jadi 0,003. Atau bisa juga kita nyatakan dalam persen, tinggal dikali dengan 100% ya. Jadi hasilnya adalah 0,3%. Nah, jadi kan begitu cukup jelas ya, ketika kita ngukur pensil, ada kesalahan mutlaknya sebesar 0,5, kemudian hasil ukurnya adalah 155. Jadi kesalahan relatifnya 0,3%, cukup kecil. Tapi bayangkan kalau yang kita ukur itu panjangnya hanya 1 cm. Jadi nanti 0,5/1, maka 50%. Atau bukan 1 cm, 1 mili gitu. Walaupun susah juga ya menggunakan mengukur yang panjangnya 1 mili. Jadi cukup besar. Jadi tergantung apa yang diukur dulu yang namanya kesalahan relatif itu, ya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai ketidakpastian, tapi bukan hasil dari pengukuran, tapi hasil dari perhitungan. Ya, jika suatu besaran itu diperoleh dari hasil operasi besaran lain, maka kita bisa menulis besaran tersebut sebagai fungsi besaran-besaran penyusunnya. Ya, f sama dengan fungsi x, y, dan z. Di mana f itu adalah besaran yang hasil operasi tadi, sedangkan x, y, z itu adalah besaran-besaran penyusun dari besaran-besaran f gitu. Nah, sebagai contoh, misalkan kalau kita mau ngukur volume sebuah balok ya, maka kan volume sebuah balok itu variabel-variabelnya adalah panjang, lebar, dan tinggi gitu ya. Itu semua dikali tuh, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, berarti kita bisa tulis bahwa eh, volume itu adalah fungsi panjang, lebar, dan tinggi. Jadi F sama dengan X, Y, Z. Atau F adalah fungsi X, Y, Z. Di mana F itu adalah volume, X itu adalah panjang, Y itu adalah eh, tinggi gitu ya. Nah, jika pengukuran X, Y, dan Z itu kan masing-masing alat ukurnya belum tentu sama ya, tergantung pada dimensi dari bendanya. Misalkan dia menghasilkan ketidakpastian delta X, delta Y, dan delta Z. Misalkan panjang dan lebarnya diukur menggunakan mistar, tapi tingginya, atau kebalik ya, misalkan panjang dan tingginya menggunakan mistar, tapi lebarnya atau tebalnya itu menggunakan misalkan mikrometer skrup gitu, atau menggunakan jangka sorong gitu. Walaupun jangka sorong bukan untuk itu ya. Jangka sorong itu untuk mengukur diameter atau kedalaman sih. Misalkan menggunakan micrometer skrup gitu, maka delta X, delta Y, dan delta Z-nya belum tentu sama. Itu kan kesalahan mutlak ya, atau kesalahan atau ketidakpastiannya. Itu bergantung pada alat ukurnya apa dulu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana uh, ketidakpastian dari F-nya atau delta F-nya. Nah, untuk mencari delta F, kita gunakan aturan diferensial berikut ya. Jadi kita menggunakan eh, turunan parsial ya. Jadi delta F itu adalah do F do X, artinya adalah turunan parsial F terhadap X dikali dengan delta X. Delta X ini adalah kesalahan mutlaknya yang tadi ya.
Jadi do F do X itu adalah turunan parsial F terhadap X kali dengan delta X, yaitu kesalahan mutlaknya pada pengukuran X tadi ya. Kemudian ditambah dengan do F do Y atau turunan dari F terhadap Y, turunan parsial ya maksudnya ya, dikali dengan delta Y atau kesalahan mutlak pada pengukuran Y. Kemudian ditambah lagi do F do Z ya, turunan parsial F terhadap Z dikali dengan delta Z, yaitu kesalahan mutlak pada pengukuran Z. Nah, untuk mencari delta F kita gunakan rumus ini ya. Di mana do F do X adalah turunan parsial F terhadap X. Artinya apa? Turunan parsial itu artinya fungsi F ini hanya diturunkan terhadap X. Artinya Y dan Z itu dianggap sebagai sebuah konstanta gitu. Jadi tidak diturunkan dia. Nah, sama do F do Y juga gitu. Terhadap Y. Terhadap Y artinya X dan Z-nya dianggap sebagai konstan. Berikutnya juga sama, do F do Z juga begitu. Artinya X dan Y dianggap konstan juga. Gitu ya. Nah, setelah kita dapat nilainya masing-masing nih, do F do X, do F do Y, dan do F do Z, kita masukkan ke persamaan ini. Dan setelah dapat delta F, dan setelah dapat delta F, kita laporkan hasil pengukurannya seperti ini. F plus minus delta F. Kita bahas sebuah contoh ya. Misal contohnya adalah pengukuran volume. Nah, misal hasil pengukuran panjang, lebar, dan sisi balok itu adalah dinyatakan dalam angka-angka berikut ya. 117,0,5 ini untuk panjang, artinya apa? Nilai panjangnya 117, kesalahan mutlak panjangnya 0,5. Lebarnya nilainya 89, kesalahan mutlaknya 0,5. Berarti dia ini menggunakan mistar ya. Sedangkan yang ini sisi menggunakan 12 plus minus 0,05 mm. 0,05 mm itu artinya dia menggunakan jangka sorong ya. Menggunakan jangka sorong. Ya mungkin sisinya ini maksudnya sisi kedalaman gitu ya. Nah, berapakah volume balok? Berapakah jangka sorong bisa juga sih untuk mengukur sisi, bisa. Yang nggak harus kedalaman. Nah, berapakah volume balok beserta ketidakpastiannya gitu ya. Nah, jadi kita tulis bahwa yang namanya volume balok itu memenuhi persamaan V sebagai fungsi X, Y, Z gitu ya, sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi X kali Y kali Z gitu ya. Dengan X adalah panjang, Y adalah lebar, Z adalah tinggi. Turunan parsial fungsi V adalah do V do X. Jadi X, Y, Z diturunkan terhadap X. Berarti kan X-nya diturunkan terhadap X jadi 1. 1 kali YZ-nya dianggap sebagai konstanta. Jadi hasilnya YZ aja. Begitu juga dengan do V do Y. Jadi turunan XYZ terhadap Y itu ya Y-nya diturunkan berarti 1 kan ya. Sisanya tinggal XZ. Sama juga dengan do V do Z. Artinya diturunkan terhadap Z sehingga Z-nya bernilai 1, setelah diturunkan sisanya adalah XY. Jadi kita dapat nilainya nih do V do X, do V do Y, dan do V do Z dimasukkan ke persamaan yang tadi bahwa delta V itu do V do X kali delta X tambah do V do Y kali delta Y tambah do V do Z kali delta Z. Jadi Oke. Jadi nilainya adalah kita masukkan ya yang tadi bahwa do V do X yang tadi nih. Do V do X itu adalah YZ ya. Kita masukkan ke sini. Nah, do V do X itu adalah YZ kali delta X. Do V do Y itu adalah XZ kali delta Y. Do V do Z itu adalah XY kali delta Z ya. Kemudian dimasukkan angka-angkanya. Y itu adalah tadi apa? Lebar ya. Y itu adalah lebar, Z itu adalah tinggi. Jadi 89 kali 12. Kali delta X itu adalah kesalahan mutlak dari X-nya. 0,5 berarti. Ditambah ini panjang X 117, tinggi 12. Jadi 117 kali 12 kali delta Y adalah kesalahan mutlak dari lebar ya. Jadi 0,5. Kemudian XY panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar
117 kali 89, kemudian kali delta Z, kesalahan mutlak dari pengukuran tebal tadi ya, atau tinggi lah, 0,05. Jadi kita dapat hasilnya adalah 1756,65. Ini adalah ketidakpastiannya ya, bukan hasil V-nya, ini ketidakpastiannya. Kalau V-nya ya tinggal dikali aja kan, kalau volume panjang kali lebar kali tinggi tinggal dikali aja semua. 117 kali 89 kali 12. Jadi hasilnya adalah 124 kali 124 124.956 ya milimeter kubik atau milimeter pangkat 3. Nah, dengan demikian itu volumenya ya. Ini volumenya, yang tadi ini hasilnya, ini ketidakpastiannya. Nah, jadi yang dilaporkan dua-duanya. Hasil laporan volumenya adalah segini, plus minus ketidakpastiannya segini gitu. Nah, kita bahas contoh berikutnya ya. Misalkan berikutnya kita kalau tadi kan perkalian ya, V sama dengan X kali Y kali Z gitu. Gimana kalau pembagian? Nah, contohnya adalah untuk mengukur atau menghitung massa jenis ya. Jadi pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca memberikan hasil 50 plus minus 2 gram. Berarti hasil pengukuran massanya 50 gram, ketidakpastian pengukurannya adalah 2 gram gitu. Artinya apa? Artinya nilainya, masanya sebenarnya bisa jadi 48, bisa jadi 49, bisa jadi 51 atau 52 gitu. Ya, pokoknya dari rentang itu ya, dari 48 sampai 52. Sedangkan pengukuran volume menghasilkan nilai ya ini ya, 50 gram dan delta M-nya adalah 2 gram. Ya ini massa tadi ya. Massanya 50 gram, delta M-nya atau kesalahan mutlaknya adalah 2 gram. Sedangkan untuk pengukuran volume, 25 plus minus 0,5 ml. Artinya apa? Artinya volumenya adalah 25 liter, 25 ml, sorry. Delta V-nya atau kesalahan mutlaknya adalah 0,5 ml. Nah, sekarang ditanya adalah massa jenis ya. Massa jenis beserta ketidakpastiannya. Kalau massa jenisnya aja sebenarnya gampang. 50 aja bagi 25. Jadinya jawabannya 2. Tapi masalahnya ketidakpastiannya berapa nih? Karena massa jenis ini kita peroleh bukan dari pengukuran tapi dari perhitungan. Ya, kita mengukur massa, mengukur volume, kemudian dihitung massa jenisnya. Jadi ketidakpastiannya ketidakpastian dari hasil perhitungan gitu ya. Nah, massa jenis itu memenuhi persamaan rho sama dengan M dibagi dengan V ya. M dibagi dengan V itu kan sebenarnya bisa kita tulis M kali V pangkat min 1 ya. Nah, jadi kan massa jenis itu rho sama dengan M per V kan. Nah, jadi kita hitung dulu tuh do rho do M dan do rho do V gitu ya. Turunan massa jenis parsial rho terhadap turunan parsial rho terhadap M dan turunan parsial rho terhadap V gitu kan ya. Nah, pertama satu-satu ya. Turunan parsial rho terhadap M. Jadi ini bisa kita tulis M per V itu kan M kali V pangkat min 1 ya. Jadi do rho do M itu do MV pangkat min 1 M gitu kan. Turunkan terhadap M. M diturunkan terhadap M ya hilang kan M-nya ya atau kali 1 gitu. Jadi sisanya tinggal V pangkat min 1. Jadi do rho do M itu adalah 1 per V ya. Berikutnya kita turunkan secara parsial rho itu terhadap V ya. Sama kayak tadi. Kalau sekarang diturunkannya terhadap V. Jadi do rho do V itu adalah do M V pangkat min 1 per do V gitu ya. Nah, M diturunkan terhadap V nggak ngaruh karena dia jadinya konstanta kan. M nanti ditulis lagi M. Nah, V pangkat min 1 diturunkan minnya ke depan. Jadi pangkatnya jadi min ya. Min 1 kali V gitu kan. Jadi min. Nah, pangkatnya kurangi 1. Jadi pangkat min 2. Jadi min V pangkat min 2. Atau bisa kita tulis jadi di bawah. Jadinya M tadi kan ditulis lagi ya. M ditulis lagi M. V pangkat min 1 diturunkan terhadap V. Berarti jadinya min V pangkat min 2. Atau bisa kita tulis di bawah V-nya. Jadi V plus pangkat V pangkat plus 2 gitu. Jadi min M per V pangkat plus 2. Nah, ketidakpastiannya menjadi dimasukkan ya. Seperti persamaan yang tadi nih. Do rho do V kali delta V tambah do rho do M kali delta M. Ya, do rho do V tadi sudah kita hitung adalah 1 per V.
Dorodo M itu adalah min M per V kuadrat gitu. Jadi, oh kebalik ya, sorry. Kebalik. Dorodo V itu yang ini, Dorodo V yang ini. Min M per V kuadrat, sedangkan Dorodo M itu 1 per V. Jadi kita dapat seperti itu, setelah itu tinggal oh ya ini pakai tanda mutlak, artinya minnya jangan ada min gitu di sini. Artinya minnya dihilangkan, ya seperti itu. Kemudian tinggal dimasukkan M itu massa, V itu adalah volume, delta V itu adalah ketidakpastian dalam perhitungan volume. Ya, V itu volume tadi, delta M itu adalah ketidakpastian dalam perhitungan massa. Ketika kita masukkan angka-angkanya, dapatlah kita delta rho-nya adalah 0,12 gram per mili. Nah, begitu ya. Nah, jadi saat kita menulis massa jenisnya, ya gampang. Massa jenis tinggal M dibagi V. Massanya 50, V-nya adalah 25. Jadi 50 bagi 25 adalah 2 ya. 2 gram per mili. Itu adalah massa jenisnya. Ketidakpastiannya itu ya 0,12. Jadi laporan dari pengukuran tersebut atau perhitungan tersebut itu adalah 2 plus minus 0,12 gram per mili. Gitu ya. Itu adalah contoh-contoh dari mengukur atau menghitung ketidakpastian dari hasil perhitungan. Nah, berikutnya, supaya pengukuran itu semakin teliti, maka kita harus melakukan pengukuran yang berulang. Kenapa? Karena semakin sering kita melakukan pengukuran, maka nilai ketidakpastiannya itu bakal semakin kecil ya. Contoh, kalau misalkan kita mengukur sesuatu ya, kita ukur 10 kali. Kemudian kan kita dapat 10 nilai itu. X1, X2, X3, X4 sampai X10 gitu misalkan ya. Nah, bagaimana cara untuk menghitung ketidakpastiannya kalau untuk pengukuran berulang? Jadi yang pertama dilakukan adalah menghitung rata-rata. Jadi ini X-nya semua dijumlah, dibagi dengan pengukurannya berapa kali gitu ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah menghitung nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata sudah cukup umum ya, pasti kamu pernah lah menghitung nilai rata-rata. Dijumlah semua, dibagi dengan jumlah pengukurannya berapa gitu ya. Ya, sigma dari 1 sampai ke N, ya, XI gitu, per N itu adalah jumlah pengukurannya berapa kali gitu. Nah, kemudian ada yang namanya varians. Nah, varians ini definisinya adalah persamaan berikut ini, ya. Jangan dulu pusing ya, sebentar. Santai kok ini, gampang. Nah, ini X itu adalah nilai rata-rata, jadi X1 itu adalah hasil pengukuran tadi yang pertama. Kan ini ya pengukurannya beberapa kali ya, X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya gitu kan. Nah, varians itu definisinya secara matematis kan begini. Jadi X1 dikurang nilai rata-rata kuadrat, tambah X2 dikurang nilai rata-rata kuadrat, tambah X3 kurang nilai rata-rata kuadrat, dan seterusnya. Sampai jumlah pengukurannya tadi ada berapa. Kemudian dibagi dengan N. Nah, itu namanya adalah varians. Nah, ketidakpastiannya itu adalah akarnya dari ini gitu. Jadi ini diakarin dan dapatlah dengan besaran variansi tersebut, maka data yang dilaporkan berbentuk X plus minus sigma gitu ya. Sigma itu adalah akar dari hasil ini tadi, karena ini adalah sigma kuadrat kan. Kita langsung bahas contoh aja ya, supaya jelas nih. Misal, hasil pengukuran panjang meja dengan mistar yang diulang sebanyak 10 kali itu memberikan data seperti pada tabel berikut ya. Jadi pengukuran pertama 571, pengukuran kedua 574, dan seterusnya nih. 574, 574, 572, dan seterusnya. 10 kali pengukuran. Berapakah nilai yang dilaporkan beserta ketidakpastiannya? Kalau nilai yang dilaporkannya aja itu gampang. Ini aja tinggal di rata-rata semua selesai. Yang perlu kita hitung adalah ketidakpastiannya ya. Jadi yang pertama tadi adalah menghitung nilai rata-rata ya. Pertama kita hitung dulu yang namanya nilai rata-rata. X sama dengan X bar gitu ya. Nilai rata-rata itu ada tandanya di atasnya bar gitu. X1, X2, X3, X4 sampai X10 dibagi N. N itu adalah jumlah pengukurannya berapa. Berarti dibagi 10 gitu kan. Jadi ini semua jumlah 571, 974, jumlah-jumlah semua
dibagi dengan 10 dan dapatlah nilai rata-ratanya kita 572,8. Nah, setelah itu kita hitung selisih antara nilai masing-masing dengan nilai rata-rata. Ya, misal nih, tadi nilai pertama berapa? Oh, di sini aja juga ada sih. Bentar. Nah, nilai pertama kan tadi 571. Nilai rata-rata 572,8. Jadi X1 dikurang X bar ya. X1-nya 571, X barnya 572,8. Jadi ini kalau dikurangi jadinya min 1,8. Ya, berikutnya berapa nih? 574 dikurangi 572,8. Jadinya yang tabel yang kedua 1,2. Ya, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Setelah itu kita dapat selisih dari nilai masing-masing dikurangi dengan nilai rata-rata. Kemudian di tabel yang kanannya kita kuadratin semua. Kita kuadratin nih, min 1,8 dikuadratin jadi 3,24. 1,2 dikuadratin jadi 1,44 dan seterusnya. Kita kuadratin, setelah dikuadratin dijumlah ya, dijumlah semuanya dan dapatlah angkanya 17,6. Kenapa harus dijumlah? Kan tadi memang rumusnya dijumlah semua. Selisih dikuadratin dijumlah ya. Selisih antara nilai 1 dikurang rata-rata, nilai 2 dikurang rata-rata, nilai 3 dikurang rata-rata, dikuadratkan, kemudian setelah dikuadratkan dijumlah semua. Setelah dijumlah semua 17,6, tapi dibagi dengan N. Dibagi dengan N itu adalah jumlah pengukuran. Ini jumlah pengukurannya adalah 10, berarti 17,6 ini dibagi dengan 10, sehingga kita dapat sigma kuadrat itu adalah 1,76. Nah, nilai dari ketidakpastiannya itu adalah akarnya, akar dari 1,76, yaitu 1,33. Nah, dengan demikian laporan pengukurannya kita laporkan tadi apa yang pertama nilai rata-ratanya yaitu 572,8 ditambah dengan ketidakpastiannya dari pengukuran berulang yang tadi itu adalah 1,33. Jadi kita laporkan 572,8 plus minus 1,33 ya. Ini salah, ini nggak ada satuannya. Satuannya harusnya milimeter ya. Atau sentimeter mungkin kalau panjang meja. Ya, tadi tidak disebutkan di soal. Begitu ya. Nah, kira-kira begitu mengenai materi ketidakpastian. Silahkan dikerjakan tugas-tugasnya.